Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu PT Garment menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Data produksinya dapat dilihat dari tabel. Yang diminta itu buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO, Departemen Permintaan PDP awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5. Maka ini diperoleh dari soal ini 500 unit, 3/4, 1/5. Dan produk masuk dalam prosesnya PDP-nya 9.100, inilah 9.100. Produk hilang akhir 300, produk rusak 200, produk dalam proses belum selesai 900 unit, tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3 dan 1/6. Ini diperoleh dari soal. Selanjutnya 500 ini ditambah dengan 900, maka diperoleh hasilnya 9.600. 9.600 ini dikurang dengan 300, dikurang dengan 200, maka dapatlah hasilnya 9.100. 9.100 ini dikurang pula dengan 900 ini, maka dapatlah hasilnya 8.200. 8.200 inilah yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, yaitu 8.200 unit. Maka PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, 3/4. Ini diperoleh dari soal 100 unit ini. Selanjutnya produk hilang akhir 260 unit, produk yang hilang awal 50, produk rusak 50, produk dalam proses belum selesai 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, 2/5. Ini juga diperoleh dari soal ini. Selanjutnya 600 ini ditambahkan dengan 8.200 dan ditambahkan dengan 3.500, maka dapatlah hasilnya nanti dikurangkan dengan ini ditambah dengan 3.500 lagi, maka dapatlah hasilnya nanti 8.090 yang ditransfer ke gudang barang jadi. Produk langsung baik karena tidak ada rusak. Maka 8.900 ini hasil dari 600 ditambah dengan 8.200, kemudian dikurang dengan 260, dikurang 50, dikurang 50, dikurang 350, maka dapatlah nanti ini 8.090 yang ditransfer ke gudang barang jadi. 8.090 produk langsung baik karena tidak ada produk yang rusak. Maka untuk IE FIFO-nya rumusnya itu produk selesai ditransfer ditambah dengan PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya dikurang PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Kita masuk ke Departemen Permintaan. Departemen Permintaan untuk UE, BBL, BTKL, dan BOP. Maka 8.200 ini diperoleh dari itu produk yang selesai ditransfer dari sini dan ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian itu 900, PDP akhir 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, 1/6 diperoleh dari sini dan dikurangi dengan PDP awal ditambah dengan PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu sama-sama 500, yaitu ini PDP awal 500 dikali dengan 100%, 3/4, 1/5 dari sini tingkat penyelesaiannya ditambah dengan produk hilang akhir dan produk rusak. Produk hilang akhir sama-sama 300 antara BBL, BTKL, dan BOP. Produk rusaknya juga sama-sama 200. Maka diperolehlah hasil untuk UE BBL 9.100, UE BTKL 8.625, UE BOP 8.750. Dan untuk Departemen Penyelesaian, karena ada produk hilang akhir, maka rumus yang digunakan adalah sama. Untuk UE BBL, BTKL, dan BOP yaitu 8.090. 8.090 ini diperoleh dari yang ditransfer ke gudang barang jadi tadi ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian itu 350 dikali 100. Ini PDP akhirnya sama-sama 350 diperoleh dari sini dan dengan tingkat penyelesaiannya diperoleh dari sini dikurang dengan 600 dikali 100% untuk BBL, 600 dikali 2/3 untuk BTKL, 600 kali 3/4 untuk BOP. Diperoleh dari sini
ini tingkat penyelesaiannya, ditambah dengan 260, yaitu 260 itu adalah produk hilang akhir, yaitu produk hilang akhirnya itu 260 ditambah dengan 50 itu produk rusak, ini produk rusak 50, maka diperolehlah hasilnya untuk UE BBL 8150, UE BTKL 8050, UE BOP 8090. Lanjut kita masuk ke laporan harga pokok PT Garmen. Laporan harga pokok produk Departemen Permintaan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2018. Data produksinya, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5 diperoleh 500 unit. Ini diperoleh dari sini dan juga ada di soal 500 unit. Selanjutnya, produk masuk dalam proses. Produk masuk dalam proses ini 9.100, maka 9.100 dari soal ini produk masuk dalam proses atau PDP. Maka dijumlahkanlah antara produk dalam proses awal dengan produk masuk dalam proses, dapatlah hasilnya 9.600. Selanjutnya kita masuk ke produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Maaf, ini penyelesaian, yaitu 8.200. Ini yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200. Selanjutnya untuk produk akhir, produk rusak dan produk dalam proses akhir, yaitu 300, 200 dan 900. Kita dari sini 300, 200 dan 900. Lanjut dijumlahkanlah, maka dapat juga hasilnya 9.600. Jadi antara Departemen Permintaan dan Departemen Penyelesaiannya sama. Selanjutnya kita masuk ke biaya dibebankan. Biaya dibebankan itu ada nanti total biayanya UE, beban produksi per unit ekuivalen atau UE. Lanjut ke 1, biaya PDP awal, yaitu 645 ditambah 1035 ditambah 120, maka dapatlah hasilnya 1800. Ini diperoleh dari ini. Bahan baku langsung 645, bahan tenaga kerja 1035, biaya overhead 120. Selanjutnya kita bahan bakunya ini 18.200, biaya tenaga kerja langsungnya 25.875 dan biaya overhead pabriknya 17.500. Lalu kita jumlahkan, dapatlah total biaya dibebankannya 63.375.000. Ini dari soal ya. Selanjutnya untuk UE-nya 9.100, 8.625, 8.750, dan untuk beban produksinya atau unit ekuivalennya atau UE-nya kita peroleh dari hasil pembagian ini. Total biayanya dibagi dengan UE, maka diperolehlah untuk biaya bahan baku 2, biaya tenaga kerja langsung 3, dan biaya overhead pabrik 2, maka dijumlahkan dapatlah 7. Selanjutnya kita masuk ke biaya diperhitungkan. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya itu 8.200, itu yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200. Selanjutnya biaya PDP awal 500 unit, ini ada di soal, dan untuk UE-nya 1.800. Lanjut tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk BBL, BTKL, dan BOP sama-sama 500 unit, diperoleh dari sini 500 unit di soal juga. Dan dikali dengan tingkat penyelesaiannya dikali dengan UE-nya. Nah, maka untuk BBL dikali dengan 0, BTKL dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikurang 3/4, BOP 100% dikurang 1/5, dan dikali dengan UE-nya untuk BBL 2, BTKL 3, dan BOP 2, maka diperolehlah hasilnya untuk BBL 0, BTKL 375, dan BOP 800. Lanjut dijumlahkan, maka dapatlah hasilnya 1.175. Maka biaya produk untuk periode ini yaitu 8.200 dikurang 500 unit dikali dengan 7, yaitu 8.200 diperoleh dari sini biaya selesai yang ditransfer ke Departemen Permintaan tadi dikurang dengan 500 unit. 500 unit itu diperoleh dari sini kurang dengan 500 unit. Selanjutnya
dikali dengan 7 itu yaitu total dari UE tadi, maka dapatlah diperoleh 53.900. Lalu dijumlahkanlah antara ini, lalu dapatlah total biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan, yaitu 56.875. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaiannya. Biaya produk hilang akhir yaitu 300 unit dan biaya produk rusak normal yaitu 200 unit dikali dengan 7, itu dengan total UE tadi 300 dengan 200 itu diperoleh dari sini 300 hilang akhir dan rusak normal. Maka dapatlah hasilnya untuk produk hilang akhir 2100 dengan produk rusak normal 1400, dijumlahkan maka dapatlah 3500. Lanjut, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan, kita jumlahkan ini dengan yang sebelumnya maka dapatlah 60.375. Yang kedua, kita masuk ke biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit, yaitu BBL dan BTKL-nya sama-sama 900 unit. Itu ada di bagian tadi, sama-sama 900 unit. Nih, PDP akhirnya sama-sama 900 unit. Maka kita lanjutnya ke tingkat penyelesaiannya 100, 1/3, 1/6 itu ada di soal, dan 2, 3, dan 2 ini diperoleh dari sini. 2, 3, dan 2, dan ini hasilnya UE totalnya 7. Maka diperolehlah untuk BBL 1.800, BTKL 900, dan BOP 300. Lalu dijumlahkan, maka dapatlah total biaya yang diperhitungkan sebanyak 3.000. Selanjutnya kita tambahkan antara C1 dan C2, maka dapatlah 60.375 dari sini ditambah dengan 3.000 dari sini, maka dapatlah hasilnya 63.375. Ini harus sama dengan sini, harus balance biar data produksi kita benar. Selanjutnya kita masuk ke laporan harga pokok produk Departemen Penyelesaian. Untuk PT Garmennya, laporan harga pokok produk Departemen Penyelesaian dengan metode FIFO untuk yang berakhir pada bulan 31 Desember 2018. Untuk data produksinya, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/7, 2/5 ini dapat dengan soal dengan 600 unit. Produk masuk dalam prosesnya 8.200, produk masuk dalam sel 8.200. Selanjutnya kita jumlahkan, maka dapatlah totalnya 8.800 unit. Selanjutnya produk selesai ditransfer ke Departemen Gudang. Produk yang transfer ke Departemen Gudang tadi di sini dapat 8.090 produk. Maka produk lagi baik rusak 8.090 di sini. Untuk produk hilang awal 50 unit, produk rusak 50, dan produk hilang 250. Kita peroleh dari sini. Selanjutnya kita jumlahkan, maka dapatlah total hasilnya 8.800 per unit, 8.800 unit. Lanjut, itu untuk biaya yang dibebankan, ya, makanya itu untuk total biayanya ada UE nanti, dan ada juga beban produksi per UE. Itu kita biaya PDP awalnya 3.240, 660 ditambah 4.170 ditambah 360, maka dapatlah diperoleh 4.730. Lanjut yang kedua, biaya produksi untuk periode ini. Biaya produk yang diterima di Departemen Penyelesaiannya yaitu sebelum penyesuaiannya 60.375, ini di sini 60.375, dan untuk UE-nya 8.200. Untuk beban produksi per UE-nya dapat 7,36, dan untuk biaya produk hilang awalnya di total biayanya tidak ada, di UE 50 kita kurangkan nanti, dan di produksi per UE tidak ada. Maka biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaiannya yaitu kita ini tidak ada, pengurangannya diturun 60.375, nanti 8.200 dikurang 50 dapatlah
8.150. 7,36 dikurangkan maka dapatlah 7,40. Untuk BBL, BTKL, dan BOP ini 16.300, 24.150 dan 16.170 dan 8.150, 8.050, 8.090. Ini ditambahkan dengan 232, maka 232 ini dari sini tadi 232, maka diperolehlah jumlahnya itu 14,407. Maka total dari biaya yang dibebankan ini diperoleh dengan 121.725. Selanjutnya C, biaya yang diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan yaitu biaya produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 8.400 unit. Biaya PDP awalnya yaitu 600 unit ada di soal dengan nilainya 4.730. Lalu tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk BBL dan BTKL, BOP sama-sama 600 unit ini diperoleh dari soal dan tingkat penyelesaiannya ini jadi soal juga diperoleh dengan 232 ini dari sini. 232 ini. Maka 232 daripada situ maka dapatlah untuk BBL-nya 0, BTKL 600, BOP 300, maka dapatlah totalnya 900. Lanjut ke biaya produk. Untuk produk ini 8.090 ini yang ditransfer ke gudang tadi dikurang dengan 600 unit ini di penyelesaian tadi dikali dengan 14,407 ini dari tadi, dari sini nih, dari total biaya yang dibebankan yaitu beban produksi per UE tadi. Selanjutnya dapatlah 112,382 lalu ditotalkan dengan ini, maka dapatlah biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang yaitu 118.012 per unit. Yaitu yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya produk yang diterima departemen permintaan yaitu 350 unit tadi dikalikan dengan 7,408 sama dengan 2.577. BBL dan BTKL BOP sama-sama 350 unit dengan bagan tadi dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu 100%, 1/7, 2/5 dikali dengan ini 232, maka diperolehlah hasilnya untuk BBL 700, untuk BTKL 150, untuk BOP 250. Maka total biaya yang diperhitungkannya diperoleh 3.707. Lalu ditambahkan antara C1 dengan C2 yaitu 118.012 nih ditambah dengan 3.707, maka dapatlah hasil 121.719. Nah, maka harus sama dengan ini, tapi karena ini berkoma maka terjadi sedikit pergeseran. Selanjutnya jurnal transaksi. Jurnal mencatat bahan produk pada departemen permintaan, yaitu departemen permintaannya tadi kita peroleh 61.575 dan untuk BBL, BTKL dan BOP kita peroleh 18.200, 25.875, 17.500 dan untuk BBL, BTKL, BOP ini kita tulis di akun kredit dan untuk PDP departemen permintaan ditulis di akun debit. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok departemen permintaan ke departemen penyelesaian, yaitu PDP departemen penyelesaian tadi kita peroleh 60.375 itu di debit dan untuk akun kreditnya PDP departemen permintaan itu 60.375. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian. PDP departemen penyelesaian itu di akun debit diperoleh tadi 5.620. BBL, BTKL, BOP ditulis di kredit diperoleh dari 16.300, 24.150, 16.170. Dan keempat, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Persediaan barang jadinya di bagian debit 121.725 dan di kreditnya PBDP departemen penyelesaian itu 121.725. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.